Halo Sobat Cerita, kali ini aku mau cerita tentang pembunuhan berantai yang belum terungkap sampai saat ini. New Orleans adalah sebuah kota di sebelah selatan Amerika Serikat. Kota ini memiliki warisan multikultural dan multibahasa yang kaya. New Orleans juga terkenal dengan bangunan berarsitektur Prancis Creole, masakannya yang khas, musik jazz, serta perayaan tahunan dan festival. Kota ini juga sering dijuluki sebagai kota paling unik di Amerika. Namun di kota inilah pembunuhan berantai itu terjadi. Pembunuhan dimulai antara tahun 1918 hingga 1919. Dalam periode 15 bulan, kota New Orleans dan sekitarnya digemparkan dengan adanya pembunuh berantai yang dijuluki The Axeman. Pembunuh berantai tersebut kerap mendatangi korbannya pada malam hari, ketika korban sedang tertidur. Dia diduga telah melakukan 12 kali penyerangan sadis dan 6 kali pembunuhan. Pada 23 Mei tahun 1918, di Magnolia Street, Catherine dan Joseph Maggio tewas diserang menggunakan kapak, dan leher keduanya disayat dengan menggunakan pisau cukur. Tubuh Catherine hampir semuanya terpotong, sedangkan tubuh Joseph mengalami banyak luka yang parah. Mayat keduanya ditemukan oleh saudara laki-laki Joseph, yang juga tinggal di rumah yang sama. Saat pembunuhan terjadi, saudara laki-laki Joseph sama sekali tidak mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan, dan tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Sidik jari sempat ditemukan di tempat kejadian, namun tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti. Panel pintu dapur bagian bawah dirusak, dan di sana ditemukanlah sebuah kapak. 1 bulan kemudian, pada 28 Juni tahun 1918, di dekat Der Genoa dan Le Harp Street, seorang tukang roti bernama John Zarka yang sedang mengirim roti menemukan Louis Bessemer dan Anna Louis tergeletak bersimbah darah. Louis mampu bertahan dari penyerangan tersebut, namun sayangnya Anna hanya mampu bertahan selama 7 minggu. Tapi Anna sempat mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa seorang laki-laki berkulit putih telah menyerang mereka dengan menggunakan kapak. Panel pintu kamar bagian bawah juga dirusak, dan di sana juga ditemukan sebuah kapak yang berlumuran darah. Kemudian pada 5 Agustus tahun 1918, istri Ed Snyder ditemukan tergeletak oleh suaminya pada sore hari di rumahnya. Dia berhasil dilarikan ke rumah sakit dan dikabarkan bertahan dari penyerangan tersebut. Dan menurut penyelidikan, kapak milik mereka juga dilaporkan hilang dari gudang. 5 hari kemudian, pada 10 Agustus tahun 1918, di dekat Tonti dan Gravier Street, Joseph Romano yang berumur 80 tahun ditemukan tewas oleh keponakannya, yaitu Pauline dan Mary. Kedua keponakannya itu juga sempat melihat orang yang memukul pamannya. Mereka mengatakan orang itu berperawakan tinggi, berpakaian serba gelap, dan memakai topi. Joseph kemudian meninggal 2 hari kemudian. 7 bulan kemudian, pada 10 Maret tahun 1919, Rose dan Charles Cortimilia diserang. Charles sempat melawan dan akhirnya terluka, tapi keduanya tetap bisa bertahan. Namun anak mereka yang bernama Mary tidak mampu bertahan dan akhirnya tewas. Mereka bertiga diserang menggunakan kapak yang merupakan milik mereka sendiri. 5 hari kemudian, penerbit koran di New Orleans menerima surat yang diduga berasal dari The Axeman. Dia mengancam pihak kepolisian, juga mengingatkan semua orang bahwa dia bisa melakukan hal yang lebih buruk. Namun, hal yang paling penting adalah ancaman khusus yang menakuti seluruh penduduk New Orleans. Pada tanggal 19 Maret tahun 1919, semua orang harus memainkan musik jazz pada malam itu. Jika ada seseorang yang tidak memainkan musik jazz di rumahnya, maka dia akan kembali membunuh pada malam itu. Dan benar saja, saat semua orang menyetel musik jazz, tidak ada satupun orang yang dibunuh pada malam itu. Pada 10 Agustus tahun 1919, Steve Boca terluka parah di rumahnya. Setelah dia terbangun, dia melihat seorang laki-laki berada di sebelah tempat tidurnya sambil memegang kapak. Boca bertahan dari serangan itu, dan dia melarikan diri menuju rumah temannya. Lalu kemudian dia menelepon polisi dari sana.
Namun Boca tidak mampu mengingat karena pukulan di kepalanya. Kemudian di awal September tahun 1919, di 2128 Second Street, Sarah Longman yang berumur 19 tahun diserang oleh seseorang yang memasuki rumahnya lewat jendela yang terbuka. Ketika sadar, dia tidak bisa mengingat apapun yang telah terjadi. Lalu pada 27 Oktober tahun 1919, di sudut South Court and Ulloa Street, The X-Men kembali menyerang, dan kali ini korbannya adalah Esther dan Mike Pepitone. Esther terbangun sekitar jam 1 pagi karena mendengar teriakan suaminya. Kemudian ia langsung lari ke kamar. Ternyata kepala Mike telah dipukul sebanyak 18 kali. Lalu dia meninggal 2 jam kemudian. Esther juga sempat melihat 2 bayangan orang berada di kamarnya, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya dengan jelas. Sebuah baut yang digunakan sebagai pengaman tenda sirkus ditemukan di sana dan diduga dijadikan sebagai salah satu senjata untuk menyerang Mike. Dan juga secara kebetulan, 2 blok dari rumah Pepitone terdapat sebuah sirkus yang sedang berlangsung pada malam itu. Mungkin tidak semua penyerangan yang terjadi dilakukan oleh The X-Men. Beberapa orang berspekulasi bahwa dugaan penyerangan terakhir yang dilakukan terhadap Mike Pepitone sebenarnya dilakukan oleh mafia, karena ayah Mike pernah membunuh seseorang di masa lalu. Serangan The X-Men lain yang diteliti secara cermat adalah penyerangan kedua terhadap Louis Besumon dan Anna Loy. Saat penyerangan terjadi, Anna tewas di tempat, sedangkan Louis hanya mengalami luka parah. Kemudian Louis dihukum atas kematian Anna yang dianggap aneh. Polisi juga menemukan bahwa Louis mampu menulis dalam bahasa Yahudi dan Rusia. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Louis adalah seorang mata-mata Jerman atau mata-mata untuk Kaisar Rusia. Dan penyerangan yang dia alami tidak ada hubungannya dengan The X-Men. Sesaat sebelum meninggal, Anna sempat mengatakan bahwa Louis adalah seorang mata-mata Nazi. Namun ada beberapa orang yang berteori bahwa Anna dan Louis berselisih, hingga Louis menyerang Anna. Meskipun begitu, akhirnya Louis dibebaskan. Dan ada juga beberapa orang yang tetap mengaitkan bahwa penyerangan terhadap Louis dan Anna murni dilakukan oleh The X-Men, karena pada malam itu sepertinya tidak ada masalah di antara mereka berdua. Ada juga yang percaya bahwa The X-Men merupakan makhluk supranatural, karena dia seperti mampu masuk melalui celah pintu yang sangat kecil. Apalagi semua pembunuhan yang dilakukannya terjadi pada malam hari, bahkan tidak ada satu korban pun yang bisa mengenalinya. Lalu ada teori terakhir yang mengarah pada tersangka yang bernama Joseph Mumfre. Jika diteliti dari penyerangan terakhir terhadap Esther dan Mike Pepitone, Esther bisa bertahan dari penyerangan itu. Namun kemudian setelah itu ia pindah ke Los Angeles dan menikah dengan seorang laki-laki bernama Angelo Albano. 2 tahun setelah kematian Mike, Angelo justru menghilang dan tidak pernah ditemukan. Esther sempat mengingat bahwa sebelum dia dan Angelo menikah, Angelo pernah mengakhiri hubungan bisnis dengan seseorang yang mempunyai banyak nama. Salah satunya adalah Joseph Mumfre. Pada 5 Desember tahun 1921, Mumfre pernah mengunjungi rumah Esther di Los Angeles. Mumfre meminta uang sebesar $500 dan semua perhiasan milik Esther. Mumfre juga sempat mengancam bahwa dia akan membunuh Esther, sama seperti dia membunuh suaminya. Tapi Esther justru langsung membunuh Mumfre dengan revolver. Kemudian ketika Esther ditangkap karena membunuh Mumfre, Esther mengklaim bahwa Mumfre adalah The X-Men dan sempat melihat dia kabur setelah membunuh suaminya. Namun pihak kepolisian tidak menemukan bukti hubungan antara Mumfre dengan kematian Mike. Ada beberapa hal yang menjadikan bukti bahwa Mumfre adalah The X-Men. Mumfre menjadi pemimpin sebuah kelompok pemerasan di New Orleans, yang korbannya adalah orang-orang Italia. Mumfre juga keluar masuk penjara dalam waktu 10 tahun terakhir. Dan secara kebetulan, waktu Mumfre keluar penjara bersamaan dengan munculnya penyerangan pertama yang dilakukan oleh The X-Men. Walaupun begitu, tetap tidak ada bukti yang secara langsung menghubungkan Mumfre dengan penyerangan yang sudah beberapa kali terjadi. Saksi mata yang melihat bisa saja salah. Selain itu, hanya bukti tidak langsung yang membuat orang-orang percaya bahwa Mumfre adalah pelakunya. Dan juga Esther Pepitone sempat mengatakan bahwa dia sempat melihat 2 bayangan orang di malam ketika suaminya Mike Pepitone dibunuh. Jadi, antara Esther yang berbohong atau memang The X-Men ada 2 orang atau lebih.
Pada akhirnya The X-Men tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Tidak ada yang tahu siapa The X-Men yang sebenarnya.